untuk oleh narasumber kita yang kedua. Nah, beliau adalah Mas Dedi Haryanto. Beliau juga adalah pengembang teknologi pembelajaran BPGP Provinsi Jawa Tengah yang sekarang melaksanakan tugasnya itu adalah analisis, pengkajian, perencanaan produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi seperti Mas Dedi ini sudah siap untuk menyapa Bapak Ibu dan tidak sabar untuk menyapa Bapak Ibu. Kepada Mas Dedi disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPGD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi, SPDMPD, Ibu Dian Hajarwati, Koordinator untuk Kinja PKB, dan Bapak Ibu peserta webinar yang ke-10 ini ya, untuk seri yang ke-10 terkait dengan website sekolah yang dinamis. Mungkin dari sudah beberapa kali dikenalkan oleh Mbak Mita, Pak Bambang. Kalau saya sukanya manggilnya Pak Bambang. Bapak Ibu, mohon izin kalau boleh kita berpantun pria di siang hari. Nanti kalau saya bilang, Bapak Ibu bilang cakep gitu ya, seperti yang di sebelah-sebelah gitu. Badan kekar, umurnya tua. Cakep, Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. cakep, Cakep, Apa kabar hadirin semua? cakep. cakep. Selamat datang di webinar ini. Ya, gitu. Ada lagi nih, Mbak Mita. Ada lagi nih, satu lagi nih. Foto lama saat di kota. Cakep. Cakep, Kenangan indah membeli senar. Cakep. cakep. Salam hangat para peserta, semoga bahagia mengikuti webinar. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Mita. Izin share screen ya Mbak Mita ya. Sudah terlihat Mbak Mita? Sudah, baik. Tadi mungkin sudah banyak dijelaskan sama Pak Bambang gitu. Saya sukanya manggilnya Pak Bambang. Pak Bambang gitu. Karena beliau itu teman saya di malah di kantor juga di rumah gitu. Karena kita tinggal bersama gitu Bapak. Bapak Ibu mohon izin perkenalkan, nama saya Dedi Arianto, saya PTP Pengembang Teknologi Pembelajaran di BPGD Provinsi Jawa Tengah. Untuk tugasnya mungkin sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran. Kalau di luar ini salah satu tugas yang sebelum saya mungkin saya dalami adalah terkait dengan network administrator. Nah ini Bapak Ibu tadi kita sudah beberapa dijelaskan oleh Pak Teli terkait dengan website profil sekolah. Tadi ada apa aja 3P, PKK, 2M, 2DH, dan tadi juga salah satunya disebutkan bahwa untuk membuat sebuah website itu tidak perlu lah yang terlalu repot-repot, tapi memiliki informasi-informasi yang lengkap. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam terkait dengan bagaimana membuat website yang lebih dinamis, website yang mudah, website yang gratis, dan bisa Bapak Ibu buat secara mandiri melalui tidak perlu skill-skill yang terlalu susah. Nah ini ada salah satu, saya ada sedikit paparan Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya berbicara banyak terkait dengan membuat website itu seperti apa, perlu yang Bapak Ibu pahami, itu ada dua di dalam website, yaitu hosting dan domain. Ini saya analogikan dengan bahasa yang umum. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas ya, Bapak Ibu ya? Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu itu sebelum kita berbicara banyak itu terkait dengan hosting dan domain. Nah, saya analogikan begini Bapak Ibu. Hosting itu adalah sebuah tanah kosong. Sedangkan domain itu adalah sebuah alamatnya. Ini analogi saya biar mungkin mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu sering mendengar kata-kata hosting ataupun domain. Dalam pikiran Bapak Ibu hosting itu seperti apa sih? Mari saya analogikan dengan yang mudah Bapak Ibu pahami bahwa hosting itu kalau kita analogikan sebagai tanah kosong, sedangkan domain itu adalah alamatnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, hosting itu yang tadi saya bilang bahwa tanah kosong itu Bapak Ibu bisa bangun
mau dibuat kantor, mau dibuat sekolah gitu ya, mau dibuat toko atau mau dibuat rumah, itu silakan. Yang tadi saya bilang bahwa hosting itu adalah sebuah tanah kosong, itu bisa digunakan untuk membangun kantor, sekolah, dan toko ataupun rumah. Nah, Bapak Ibu, data-data website yang berupa teks, gitu ya, gambar, video, dan lainnya, itu perlu ditempatkan di sebuah server atau tempat agar bisa diakses. Tentunya server ini itu terhubung dengan koneksi internet yang begitu cepat, agar Bapak Ibu server ini bisa diakses dari berbagai belahan dunia, terhubung dengan koneksi internet. Nah, layanan penyimpanan data di server itu disebut layanan hosting. Layanan penyimpanan data di server itu disebut layanan hosting. Server itu fisik loh Bapak Ibu ya. Server itu fisiknya. Nah, layanan hosting ini Bapak Ibu itu digunakan untuk menyimpan data-data website yang berupa teks, gambar, video, ataupun lainnya. Dan hosting ini juga bisa digunakan untuk layanan email. Contoh kalau Bapak Ibu, mungkin kalau beberapa peserta di sini sudah ada yang pernah membangun ataupun punya domain gitu ya, email domainnya, email misalkan nama saya, emailnya kotak masuk @dediharyanto atau dedijaya.com gitu. Nah, Bapak Ibu pun juga bisa membuat hosting yang bisa digunakan untuk membuat domain dengan nama sendiri. Nah, kira-kira itu domain itu apa? Domain itu apa? Jadi domain itu adalah nama unik. Domain itu adalah nama unik. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin agak teman juga masih ada webinar, ada ini ada kegiatan Zoom juga. Izin. Nah, ini saya ulangi nih Bapak Ibu, mungkin kalau beberapa dari Bapak Ibu peserta ada yang kurang jelas terkait dengan domain dan hosting. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebelum kita bicara terkait website itu ada dua hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu adalah hosting dan domain. Hosting itu kita analogikan sebagai tanahnya, ya, sebuah tanah kosong gitu. Sedangkan domain itu kita analogikan sebagai sebuah alamat. Kalau rumah Bapak Ibu pasti kan punya alamat ya, Bapak Ibu. Kita semua yang punya rumah pasti punya alamat. Tujuannya agar pesan ataupun informasi yang akan diberikan itu tidak bisa sampai ke tujuan. Nah, Bapak Ibu, untuk domain sendiri adalah nama unik, ya, nama unik yang berfungsi sebagai alamat website. Kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya alamat-alamat yang sekarang Bapak Ibu akses, contohnya google.com ataupun kemdikbud.go.id, tanpa domain Bapak Ibu itu harus menggunakan IP address seperti 141.76.118.9. Nah, kenapa kita perlu domain? Itu salah satunya bahwa untuk membuat kita agar mudah mengingat. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan jika kita harus menggunakan alamat 141.118.9, 122, 136, dan sebagainya. Itu akan merepotkan kita untuk mengingat sebuah alamat. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu sih sebenarnya kalau di domain itu seperti apa? Jadi kalau saya bukakan, ini contoh saya membuka detik.com. Itu kalau Bapak Ibu di balik detik.com itu alamatnya 103.49221.221. Itu kalau kita tidak menggunakan domain, kita harus mengetikkan alamat IP-nya. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, untuk domain sendiri, setiap negara itu punya pengelolanya. Kalau di Indonesia itu ada di Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki domain sendiri, contohnya dedijaya.com atau bambangklik.com atau bambangklik.org, Bapak Ibu bisa. Nah, termasuk Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat sekolah namanya dengan sendiri, kalau sekarang kan mungkin banyak sudah difasilitasi oleh Pusdatin. Contoh Bapak Ibu SD Negeri 1.sch.id itu untuk domain yang digunakan untuk domain sekolah. Nah, domain ini sendiri itu ada bermacam-macam. Kalau yang komersial itu .com, kalau untuk organisasi biasanya .org. Terus untuk yang sekolah itu biasanya sch.id. Itu sudah diatur oleh Pandi.
pengelola domain di Indonesia. Nah, dalam membuat website itu tadi yang saya bilang bahwa kita harus tahu dulu nih, kita harus memiliki hosting dan domain. Ini adalah hal yang paling wajib dimiliki. Nah, hosting ini Bapak Ibu, hosting itu ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ada yang berbayar dan gratis. Kalau domain mungkin hampir semuanya ya domain ada juga yang gratis, ada berbayar. Kalau kita pengen menggunakan alamat yang unik yang sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu bisa membuat ataupun membelinya di salah satu layanan-layanan penyedia domain tersebut. Banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang apa namanya? Ada rumah web, terus ada Facebook dan lain sebagainya itu kan salinan sekarang Bapak Ibu cari di Google itu untuk jenis layanan domain. Terus saya lanjut ke Bapak Ibu. Sebelum kita ngomongin website, Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa website itu ada yang gratis. Yang paling, ya sebenarnya yang paling sering kita gunakan itu kalau Bapak Ibu sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidikan yang mungkin punya tidak memiliki latar belakang terkait dengan TIK secara lebih rinci ataupun latar belakang yang lebih tidak punya latar belakang programmer dan lain sebagainya. Bapak itu bisa gunakan hosting yang gratis yang sekarang ini itu Bapak Ibu mungkin punya aksesnya yaitu menggunakan Google Site. Menggunakan Google Site. Google Site itu adalah salah satu hosting yang gratis dan Bapak Ibu bisa akses kapanpun dengan menggunakan akun belajar ID. Saya yakin di sini Bapak Ibu punya akun belajar ID. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Ini saya membuat cloningan dari sebuah website dari SMA Negeri Tuntang. Ini SMA Negeri 1 Tuntang. Ini domainnya nih Bapak. Domainnya SMA Negeri 1 Tuntang.sch.id. Ini websitenya. Tapi ini tidak menggunakan Google website. Ini menggunakan CMS yang di custom sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan CMS custom dan sebagainya, Bapak Ibu agak kerepotan. Yang pertama agak kerepotan harus punya skill kompetensi untuk mengelola script dan lain sebagainya. Terus secure keamanannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Set, Bapak Ibu udah nggak perlu direpot lagi, nggak usah mikir keamanan security itu bagaimana. Ini contoh website yang sederhana menggunakan Google Set. Nanti di bukunya Pak Bambang itu komplit banget bagaimana cara membuat apa namanya website dinamis yang menggunakan Google Set. Ini saya contohkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada halaman. Di sini ada strukturnya, ada strukturnya, ada strukturnya. Misalkan ini di direktori awal ada profil, ada visi dan misi, gitu kan. Ada profil guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu bisa menambahkan konten-konten yang ada di misalkan di Google Drive, di YouTube, Google Form, Form dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa membuat custom. Ini memang sudah saya buat sebelumnya karena kalau kita membuat dari awal itu nanti mungkin terlalu repot. Nah ini saya buatkan untuk yang misalkan visi dan misi nih. Visi dan misi ini masih kosong. Ini visi dan misi masih sudah ada. Yang profil. Nah, enaknya di Google Set itu adalah salah satu fiturnya adalah drop and drag. Contohkan ini masih kosong ya Bapak Ibu ya, masih kosong. Ini untuk di sub halaman profil guru dan tenaga pendidikan. Profil guru dan tenaga pendidikan. Enaknya website untuk Google Set itu drop and drag. Bapak Ibu itu mau menambahkan apa di sini? Menambahkan gambar, tinggal pilih gambarnya, tarik ke sini. Data template-nya. Nah, yang muncul tinggal pilih gambarnya misalkan. Mau dari mana? Mau dari komputer atau dari internet atau mau dari drive itu bisa. Bapak Ibu bisa pilih gambar. Kalau misalkan gambar yang dari YouTube, dari Google, ini saya contohkan saja membuat profil. Masukkan ya, ini kita misalkan ini hmm, ini sudah diketik saja.
Bapak Ibu nggak perlu mikir coding-codingan, nggak perlu. 2024 itu nggak perlu coding. Kalau masih coding ya Bapak Ibu salah pergaulan. Untuk membuat website kalau sekarang itu, kalau kebutuhannya Bapak Ibu untuk sekolah itu menggunakan Google Sheet itu sudah sangat cukup. Nah, ini tinggal tambahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menyamarkan apa? Menyematkan misalkan YouTube ataupun tombol ataupun kalender yang terhubung. Ya. Bapak Ibu bisa menyematkan misalkan tadi apa, media sosial untuk kontaknya. Ikonnya Bapak Ibu bisa pilih. Misalkan ini pilih gambar dengan Instagram. Kamu tersendiri Instagram, tinggal klik tambahkan. Nah, enaknya di Google Sheet itu drop and drag. Ini silakan nanti tautannya bisa ditambahkan. Nah, pengaturannya juga Bapak Ibu ini bisa mudah. Ini misalnya kita mau saya hapus, ini hapus saja. Ini mau dilebarkan, tinggal tarik aja ke kanan. Sesuaikan. Sudah sangat proporsional. Menggunakan fitur di Google Sheet. Di sini Bapak Ibu juga bisa lihat pratindonya. Ini, lihat. Oh, ini pratindonya. Ini juga kita melihat dengan menggunakan laptop. Jika kita menggunakan smartphone seperti apa. Sudah responsif Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu mikir nanti kalau dilihat di laptop itu gambarnya jadi miring atau nanti strukturnya tidak jadi manis gitu. Nah, kalau di website itu bisa sangat responsif dan Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk menyesuaikan tampilan antara tampilan yang di mobile phone maupun tampilan di laptop. Ini sama untuk penggunaan Google Sheet. Saya yakin nanti kalau Bapak Ibu buka aja deh, pokoknya nggak usah takut salah. Terus yang kedua Bapak Ibu, karena kita keterbatasan waktu nih Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa setelah dibuat Bapak Ibu bisa lakukan publikasi, dipublikasikan. Di sini Bapak Ibu di setting gitu ya, nah, nah, di setting di sini Bapak Ibu bisa publikasikan. Nah, di setting ini Bapak Ibu, tadi saya bilang bahwa hostingnya sudah ada. Ini hosting ini Bapak Ibu ini hosting gratis yang Bapak Ibu bisa akses. Cuma perlu akun Google, akun akun belajar ID Bapak Ibu. Misalkan ada yang pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah, Pak, kalau misalkan saya pakai Google Sheet itu kan nanti alamatnya ini apa namanya jadi agak panjang gitu. Alamat namanya harus pakai set google.com ID terus slash apa gitu ya. Kan contohkan nih saya berikan. Nah, Bapak Ibu, Google Sheet itu sekarang bisa terhubung dengan domain khusus atau misalkan contoh ini saya menggunakan domain alif.dev ini seadanya domain yang saya punya. Kemudian saya punya domain yang nganggur gitu ya, namanya Aldev. Ini yang Bapak Ibu bisa mengakses, Bapak Ibu bisa membuat domain, nanti silakan Bapak Ibu bisa membeli domain yang memiliki layanan domain. Nah, ini Bapak Ibu, Google Site itu bisa menggunakan domain custom, dan itu mudah settingnya. Ini contohkan ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan domain custom, misalkan www, Bapak Ibu punya domain namanya Dedi Jaya ataupun SMA Negeri 1 Tuntan. Nah, sebelum itu Bapak Ibu silakan cek dulu, misalkan pembelian domain. Atau Bapak Ibu sekarang sudah punya domain, dan di sini banyak sekali domain-domain yang Bapak Ibu, layanan domain yang Bapak Ibu bisa beli di penyedia jasa layanan. Contoh punyanya rumah web ini.
Nah, di sini ini domain Bapak Ibu. Misalkan SD negeri 1 Semarang. Nah, ini harganya juga murah Bapak Ibu. Harganya itu murah kalau domain itu. Itu per tahun 129.900. Ini murah sekali kalau buat. Maksudnya kalau untuk 1 tahun Bapak Ibu dengan punya nama sendiri itu murah. Ini Bapak Ibu bisa memilih ekstensi domainnya, bisa pakai .set, cloud, MyID, Asia, store.net, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sedang memeriksa. Nanti kalau sudah ada, Bapak Ibu bisa membeli. Silakan ajukan sesuai dengan perintah yang dari penyedia jasa layanan untuk domain. Nah, kita lanjut lagi di yang tadi yang teman-teman konsep ini. Di sini Bapak Ibu jika ingin mengcustom Google Set menggunakan domain sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa mulai penyiapan di sini. Klik aja di pengaturan, klik pengaturan. Ini setelah kita publikasi ya Bapak Ibu, kita klik pengaturan, terus pilih ke domain custom. Di sini kosong, nanti mulai penyiapan. Klik mulai penyiapan. Silakan masukkan domainnya, nama domainnya. Nah, sebelumnya untuk memasukkan nama domain, Bapak Ibu kan misalnya tadi saya bilang bahwa kita sudah membeli domain. Ini contoh layanan domain saya. Layanan domain saya punya domain namanya alif.dev. Nah, ini saya menggunakan jasa layanan domain yang punya Kebun. Di sini Bapak Ibu, setelah kita sudah membeli domain, kita masuk ke setting DNS. Nanti kita bisa memasukkan nama domainnya. Misalkan ini alif.dev, punya saya alif.dev. Ini saya masukkan di sini. Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada perintah-perintah yang harus dimasukkan ke dalam settingan yang ada di layanan domain. Di sini layanan untuk settingannya, Bapak Ibu hanya perlu menyeting pada DNS-nya, domain name server-nya. Yang diperlukan adalah ada dua, text-to-text record jenisnya. Nanti di sini masukkan yang ada di domain. Terus sama CNAME. Ini nanti dimasukkan. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini karena saya tadi sudah kemarin-kemarin ini yang sudah dibuat ya. Ini contohnya. Nah, ini sudah saya masukkan nih Bapak. Google Set sama GHS Google. Ini didapat dari mana? Didapat dari settingan yang ada di Google Set. Nah, settingan yang ada di sini. Nah, hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Domain yang terhubung. Nanti kalau pertama itu Bapak Ibu harus mengkonfirmasi untuk mengkonfirmasi apakah domain ini itu memang punya milik Bapak Ibu. Nanti ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu. Uh, ini kalau saya buka www.alif.com, ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk dapat bisa dilihat ke dalam domain, itu Bapak Ibu memerlukan waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 jam, karena harus di-review dulu dengan servernya oleh Google. Ini perlu memerlukan beberapa waktu untuk bisa di-review oleh yang server yang ada di pemilik dari layanan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu memerlukan beberapa waktu. Terus pada prinsipnya Bapak Ibu bisa menggunakan domain custom yang terhubung ataupun yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini memang memerlukan beberapa waktu. Paling cepat itu 1 kali 2 jam agar bisa dilihat menggunakan domain custom. Mungkin itu dari saya. Jadi mungkin ada beberapa yang menanyakan
apakah Google Site itu bisa di custom dengan domain? Bisa, Pak. Bisa digunakan menggunakan custom domain. Nah, mungkin itu Mbak Mita dari saya terkait dengan website ini. Nanti lebih detail kita ngobrol lebih ke tanya jawab nih sama Pak Bambang. Bambang masih di sini Pak Bambang? Oh, masih Mas Dedi. Nah, Lanjut. koneksinya sepertinya terganggu. Ya, paling koneksinya di web servernya ya agak. Iya, karena perlu di review dulu satu kali doang. Paling cepat itu 2 jam untuk mereview DNS. Mungkin itu ada tambahan Pak Bambang mungkin cukup ya. Monggo lanjut Mbak Moderator yang nanti akan memimpin diskusinya. Nah, terkait dengan website dinamis mungkin itu karena Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu silakan bisa menggunakan prinsip ATM yang masih itu modifikasi. Seperti saya mungkin ini saya membuat website sekolah ini menggunakan salah satu apa namanya website yang sudah ada. Contohnya sebenarnya SMA satu Tunggal. Sini pun Bapak Ibu menentukan menunya dulu, strukturnya dari website sekolah itu ada apa saja. Nanti kita buat di sini strukturnya. Itu Bapak Ibu akan memudahkan kita membuat peta dari websitenya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Mungkin tidak semuanya di dalam sekolah itu ada aplikasinya mungkin ya, atau tidak semua sekolah memiliki untuk kategori terkait dengan tutorial. Mungkin nanti kita sesuaikan. Tapi pada prinsipnya menggunakan Google Set ini Bapak Ibu bisa menggunakan domain custom. Gunakanlah yang mudah, yang gratis tadi ya, Bapak. Yang sudah Bapak dimiliki, akunnya sudah Bapak dimiliki, tinggal dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu Mbak Mita dari saya, terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan ataupun kita diskusi lebih banyak terkait dengan bagaimana membuat website dinamis.